Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, salah satu tujuan kehidupan manusia adalah memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia adalah suatu pencapaian yang mana ia merasa bahwa segala hal mencukupi kehidupannya. Manusia tentu saja tidak pasif, artinya selalu ada usaha untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Usaha itu dapat ditempuh oleh manusia dengan melakukan segala hal. Intinya, manusia dapat hidup dengan bahagia. Terdapat 2 arah kebahagiaan yang ditempuh oleh manusia, yakni kebahagiaan duniawi dan juga kebahagiaan spiritual atau kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan duniawi dengan mudah dapat ditempuh oleh manusia, namun kebahagiaan surgawi dapat diperoleh dengan mudah jika orang sungguh-sungguh berada bersama Tuhan. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, narasi suci pada hari ini mengisahkan Yesus yang dimuliakan di atas gunung.
Yesus pada kesempatan ini tidak membawa semua rasulnya. Ia hanya menunjuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikutinya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Kebahagiaan yang dialami oleh ketiga murid adalah ketika mereka menyaksikan peristiwa transfigurasi atau peristiwa Yesus yang dimuliakan. Kebahagiaan yang terlihat ketika ada bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan yang dilukiskan pada narasi suci hari ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia akan tercapai pada suatu kebahagiaan jika ada bersama dengan Tuhan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus yang dimuliakan di atas gunung adalah sungguh putra Allah. Sebagai putra Allah, Yesus taat pada kehendak Bapanya. Allah karena kasih-Nya bersabda dari dalam awan yang menaungi mereka, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Yesus secara langsung dibuktikan oleh Allah melalui sabda Allah sendiri. Hal ini tentu saja membuat ketiga murid menjadi percaya bahwa Yesus adalah sungguh putra Allah. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, menarik bahwa kisah Injil hari ini juga menghadirkan dua tokoh besar dalam peristiwa transfigurasi, yakni Musa dan Elia. Musa digambarkan dalam kitab suci sebagai orang yang percaya kepada Allah dan diberi kepercayaan oleh Allah untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sedangkan Elia digambarkan juga sebagai orang yang percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Hadirnya kedua tokoh ini juga mau menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat kita peroleh jika kita percaya sepenuhnya kepada penyelenggaraan Allah, seperti yang dilakukan oleh kedua tokoh ini. Ketika kita percaya, maka kebahagiaan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.